pertama kalinya aku dibolehkan masuk ke dalam rumah oleh mantan suami, oleh bapaknya anak-anak. Itu menjadi sebuah satu hal yang menurut aku terobosan ya. Setelah 9 tahun teman-teman media semua tahu bagaimana lika-likunya sampai bisa di tahap ini, dan aku di sini udah dengan hati yang insya Allah udah legowo 100% dan sangat siap untuk menjalin silaturahmi lagi, pastinya sebagai orang tua dari kedua anak Syarif Sabira yang sampai kapanpun mau diputar segimanapun tetap orang tuanya aku dan bapaknya anak-anak. Jadi aku sangat bersyukur dan aku sangat berterima kasih untuk bapaknya anak-anak. Semoga bisa menjadi satu permulaan yang baik, kedepannya bisa menjadi silaturahmi lagi, karena kita hanya ingin kepentingan yang terbaik itu untuk anak-anak, bukan untuk kita lagi gitu loh. Dan semoga dengan hari ini saya bisa berkorban atas nama anak-anak juga, bisa menambah keberkahan dan tali silaturahmi itu bisa terjalin lagi. Mudah-mudahan masih ada kesempatan lagi ke depan buat saya bisa ketemu sama anak-anak dan ketemu sama bapaknya anak-anak juga secara baik-baik. Saya akan dengan besar hati meminta maaf untuk segala sesuatunya, karena pasti saya sebagai manusia itu tidak luput dari kesalahan. Manusia itu tempatnya hilaf, jadi saya akan berbesar hati untuk minta maaf dan semoga bisa membuka lembaran baru hubungan sebagai orang tua untuk anak-anak gitu. Di sisi lain ya, saya dengan pilihan pasangan hidup saya yang nanti saya akan menikah, yaitu lembaran baru untuk hidup saya lagi. Dan yang pasti menurut saya itu adalah ya bijak aja sih, solusi yang bijak untuk semua pihak gitu. Gimana Kak waktu pertama kali masuk rumah? Alhamdulillah pas mau masuk pertama yang saya temukan itu bapaknya anak-anak. Ini aku jadi bahas nih, nanti di narasinya dipositifin ya. Tolong ya, narasinya dipositifin ya. Jadi aku masuk pertama itu langsung ketemu sama bapaknya anak-anak, dan bapaknya anak-anak pas ngeliat aku langsung masuk ke dalam rumah dengan tujuan memanggil anak-anak gitu. Dan di situ aku udah langsung bersyukur sekali karena aku jujur tidak menyangka diizinkan masuk, dan akhirnya diizinkan sampai aku dikasih waktu sama anak-anak ya kurang lebih 10-15 menit lah, kasih kado, terus juga ucapin ulang tahun langsung ya. Ibaratnya ini kan tahun ke-9 setelah semua terjadi, dan 8 kali Syarif ulang tahun tuh aku tidak pernah mengucapkan langsung di hari H Syarif ulang tahun tuh nggak pernah. Jadi baru tahun ini tuh pertama kalinya gitu aku bisa ucapin langsung, bisa meluk, sampai aku ketemu Sabira juga gitu. Jadi itu momen yang luar biasa sekali buat aku, rezeki yang luar biasa banget berkahnya, dan aku berharap banget itu menjadi titik balik ya, titik balik dari segala konflik yang ada. Semoga bisa berubah menjadi hubungan kekeluargaan yang baik gitu. Kapan nikah tuh? 25 Maret. 25. Gitu sih. Setelah itu nggak ada lagi Kak? Belum. Setelah itu aku masih ketemu biasa di sekolah dan alhamdulillah positif semuanya. Jadi pada saat itu anak-anak juga ikut kaget ya Kak? Kaget dan alhamdulillah respon mereka baik banget. Langsung ketemu aku refleksnya meluk gitu. Jadi ya pasti namanya ibu ada rindunya ya. Dan pasti mereka juga akan menjadi bahagia ketika mereka tahu kalau oh ternyata orang tuanya mereka tuh sekarang dalam keadaan yang sudah lebih berdamai, seperti itu. Kan ketemu anak-anak ceritain mama juga nggak sih, kan udah sering banget ketemu kangen gitu. Ceritain gitu nggak sih nenek? Iya pasti cerita sih, dan mama kadang-kadang pasti nanya juga kalau misalnya memang kayak ke sekolah gimana kabar anak. Terus aku ceritain ada celotehan-celotehan lucu gitu. Ya pastinya yang rindu bukan cuma aku doang lah, kakek neneknya, tantenya, pasti semua juga rindu sih. Tapi anak-anak nanya neneknya nggak? Nanyain kabar nenek, kabar lebih seringnya aku yang ngomong sih. Kayak ini ada salam ya dari nenek, kan manggilnya Yuma, ada salam dari Yuma, ada salam dari Injit, seperti itu gitu sih.
Bu dokter mungkin kalau dikit Bu dokter boleh nggak sosok Kak Mama, sosok kakak yang seperti apa sih Kak? Oh. Ini banyak Testimoni. ujian coba. Iya. Kalau Di bawah. kalau Kak Marwa, kita kan berempat ya, saudara perempuan semua. Jadi rasanya itu kakak adik itu udah lebih kayak sahabat sih Mbak gitu. Jadi kita tuh berempat ini hari-hari udah kayak temen aja. Apalagi Kak Marwa itu sebenarnya sosok kakak yang menurut aku sangat pengertian dan sangat peduli. Dia itu sangat peduli sama adik-adiknya, sama kakaknya. Ibaratnya dia ini yang kalau ada apa-apa pasti yang pertama untuk bergerak ke Kak Marwa gitu. Dan yang melihat perjalanan Kak Marwa selama ini cukup bangga dan jadi contoh aku pastinya kan untuk ngejalanin hari hidup dan hari-hari ya sosok aku. Melihat cobaan dari buat Kak Mama itu dari Maksudnya? Iya kan Kak Mama Cobaannya dapat begitu cobaan berat. gitu berarti. Jadi pelajaran juga nggak sih? Oh ya sangat. Ya pasti Allah ngasih itu karena tahu Kak Marwa kuat sih menurutku dan dijalani dengan sangat smooth dan ngelihat Kak Marwa hari ini ya sangat bangga dan happy ya mah pastinya ya. Dia bisa ngerubah semua rasa sakitnya jadi hal-hal yang ya kayak dia iya positif, lanjut S2-nya, dia bisa ngembangin bangkit bareng Umi. Itu kan salah satu bentuk apa ya, cara dia mungkin menyembuhkan dirinya sendiri gitu. Jadi patut dicontoh dan bangga sih. Melihatnya seperti apa sih Umi? Sedih. Sedihnya gimana? Ya sedih aja waktu tadi saya sedih terbayang semua flashback itu. Ya keadaan demi keadaan yang Marwa lalui. Doanya apa buat Marwa dan mungkin kedepannya doa dari Mama seperti apa? Ya doa saya semoga kami semua sehat dan berumur. Semoga kita bisa membagi rezeki kepada orang-orang terdekat kita. Dan doa yang paling utama semoga saya bisa bertemu Syarif Sabira. Ma, Udah tadi berapa lama Mama nggak ketemu? 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. jauh dari cucu gimana? Sedih. Seperti apa sih rasanya? Jauh dari cucu kadang-kadang saya suka ngebayangin kalau suatu saat saya bertemu, saya nggak tahu lagi deh. Semoga ada ini yang kelembutan hati Allah berikan kepada semua pihak supaya kita bisa silaturahmi dengan baik lagi. Itu salah satu doa saya tadi. Terakhir ketemu umur berapa dong saat itu sama Sabira? Masih kecil banget 3 sih. tahun sama sekolah. Ingatan terakhir mungkin pas ketemu waktu itu yang diingat sampai hari ini apa? Umi ada nggak ya? Pertemuan dengan cucu. Yang saya ingat cucunya ganteng dan cantik, lucu-lucu. Suka kalau Syarif udah 3 tahun sudah menggambar bareng saya, karena dia hobi menggambar waktu masih kecil ya. Kalau Sabira nangis, terus saya diem. Itu yang saya ingat. Tapi momen Idul Adha yang diingat sama mereka mungkin apa sih? Momen Idul Adha. gitu. Ya, momen itu ada semua. Dengan cucu gimana momennya apa sih ada ya, memori air mata Mama? di sini mau nangis mau netes nggak jadi naik lagi. Ingatan Mama tentang cucu ketika Idul Adha seperti apa? Lebaran. Lebaran Haji atau Lebaran Idul Fitri bareng-bareng Atau cucu. Lebaran lah gitu. Ketika sama cucu seperti apa? Kalau sama cucunya, itu bahagia sekali kalau sampai ketemu, betul luar biasa. Sebelumnya memori sebelumnya. Idul Adha biasanya kita lalui bareng-bareng dengan sukacita, bahagia, berkah selalu. Berkah. Semoga suatu saat masa kejadian itu bisa terulang kembali. Saya menutup pintu hati semua pihak untuk bisa bersilaturahmi lagi, membuka tali silaturahmi lagi, memaafkan semua kejadian yang telah kita lalui bersama. Semoga kedepannya lebih baik lagi, semoga berkah selamat dan bahagia bersama.